Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Zida Imran MPD Kons dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat menyaksikan perkuliahan pada pagi hari ini. Dan tak lupa, sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari saat ketidaktahuan ke zaman sains seperti sekarang ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasan pada pagi hari ini, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan psikofisik dan arti penting perkembangan bagi proses perkembangan siswa. Latar belakang: sejak lahir manusia telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mula-mula hanya memiliki sedikit sekali kendali terhadap alat-alat jasmaninya. Namun setelah berumur 4 bulan, ia sudah mampu duduk dengan bantuan sanggahan dan dapat pula meraih dan menggenggam benda-benda. Kemudian terus tumbuh hingga menjadi manusia seutuhnya, manusia yang seimbang dan indah. Untuk mencapai perkembangan yang diinginkan, seorang guru wajib mengetahui dan memahami tahapan-tahapan proses perkembangan siswa. Hal ini agar seorang dapat menentukan metode-metode yang tepat sesuai dengan perkembangan, sehingga persepsi yang ditangkap siswa sesuai dengan harapan dan tujuan belajar. Kerumusan masalah. Pertama, bagaimana memahami pertumbuhan dan perkembangan siswa, dan bagaimana mengetahui arti penting perkembangan bagi proses perkembangan siswa. Yang A. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan atau development adalah proses atau tahapan ke arah yang lebih maju. Sedangkan pertumbuhan sendiri atau growth berarti tahapan peningkatan sesuatu dalam hal jumlah, ukuran, dan arti pentingnya, dan dapat disimpulkan bahwa perkembangan merupakan serangkaian perubahan jasmani manusia menuju ke arah yang lebih maju dan sempurna. Pertumbuhan berarti perubahan kuantitatif yang mengacu pada jumlah besar dan luas yang bersifat konkret. Sementara perkembangan ialah proses perkembangan kualitatif yang mengacu pada mutu fungsi organ-organ jasmaninya, bukan pada organ itu sendiri. Dengan kata lain, penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis dari organ fisik. Yang B. Faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan psikofisik. Pertama, ada aliran nativisme, yaitu sebuah doktrin filosofis yang berpengaruh besar terhadap aliran pemikiran psikologis. Tokoh utama aliran ini adalah Arthur Schopenhauer, seorang filosof Jerman. Para ahli menganut aliran ini berkeyakinan bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaannya, sedangkan pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa. Dalam ilmu pendidikan, pandangan seperti ini disebut pesimisme pedagogis. Aliran nativisme hingga kini masih berpengaruh di kalangan beberapa ahli, namun tidak semutlak dulu. Yang kedua, aliran empirisme. Aliran ini adalah kebalikan dari aliran nativisme dengan tokoh utama John Locke. Doktrin yang amat terkenal dari aliran ini adalah tabula rasa.
sebuah istilah Latin yang artinya batu tulis kosong atau lemparan kosong. Doktrin tabula rasa menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan. Dalam arti perkembangan manusia itu semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya. Sedangkan bakat dan pembawaannya sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Kemudian yang ketiga, aliran konvergensi, yaitu campuran dari aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini menggabungkan arti penting antara hereditas atau pembawaan dan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tokoh utama aliran ini adalah Louis William Stern, seorang filosof dan psikolog dari Jerman. Dalam menentukan faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, Stern dan para ahli mengikutinya tidak hanya berpegang pada lingkungan atau pengalaman juga, tidak berpegang pada pembawaan saja, tetapi berpegang pada kedua faktor yang sama pentingnya itu. Kemudian yang C, arti penting perkembangan bagi proses pembelajaran siswa. Program pengajaran di sekolah yang baik adalah yang mampu memberi dukungan besar kepada siswa dan menyelesaikan tugas-tugas perkembangan mereka. Sehubungan dengan ini, seorang diharuskan memahami seluruh proses dan tugas perkembangan manusia, khususnya yang berkaitan dengan masa prayuwana, masa anak-anak, dan yuwana, masa remaja. Pengetahuan mengenai proses perkembangan dengan segala aspeknya itu sangat banyak manfaatnya. Antara lain, pertama, guru dapat memberi layanan bantuan dan bimbingan yang tepat kepada siswa dengan pendekatan yang relevan dengan tingkat perkembangannya. Yang kedua, guru dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya kesulitan belajar siswa tertentu, lalu segera mengambil langkah-langkah penanggulangan yang tepat sesuai dengan taraf perkembangannya. Yang ketiga, guru dapat mempertimbangkan waktu yang tepat dalam memulai aktivitas proses mengajar belajar bidang studi tertentu untuk sekelompok siswa dan fase perkembangan tertentu. Dan yang keempat, guru dapat menemukan dan menetapkan tujuan pembelajaran umum atau TPU dan tujuan pembelajaran khusus atau TPK. Pembelajaran dalam hal ini berarti proses atau cara guru membuat muridnya belajar. Kesimpulan, perkembangan merupakan serangkaian perubahan jasmani manusia menuju ke arah yang lebih maju dan sempurna. Sedangkan pertumbuhan, perubahan kuantitatif yang mengacu pada jumlah besar dan luas yang bersifat konkret. Faktor yang mempengaruhi perkembangan meliputi aliran nativisme, empirisme, dan konvergensi. Pengetahuan mengenai proses perkembangan dengan segala aspeknya itu sangat banyak manfaatnya, salah satunya agar tercapai proses belajar secara baik. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.